Halo teman traveling, Sumatera Barat memiliki banyak sekali legenda yang masih diceritakan secara turun-temurun sampai sekarang. Salah satu yang cukup populer adalah legenda ikan sakti Sungai Janiah. Ikan di dalam kolam ini diyakini berasal dari dua anak manusia yang menjelma menjadi ikan. Saat ini saya lagi berada di Sungai Janiah, persisnya di lokasi wisata ikan sakti Sungai Janiah. Dan kita akan lihat bagaimana bentuk dan penampakan ikan-ikan yang diyakini berasal dari manusia tersebut. Yuk, ikutin saya. Sungai Janiah adalah nama kampung kecil di Tabek Panjang Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berjarak 14 km dari kota Bukit Tinggi atau 3 km dari Simpang 3 Baso Payakumbuh Batu Sangkar. Kampung kecil ini populer dengan legenda ikan sakti yang dipercaya sebagai jelmaan manusia. Ikan jelmaan manusia. Ini adalah fakta yang sulit diterima logika, terutama di zaman sekarang. Namun sebagian masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Jorong Sungai Janiah tempat legenda ini berasal, percaya ikan-ikan tersebut adalah jelmaan manusia. Mereka dengan fasih menceritakan kepada pengunjung yang datang, meski setiap penutur mempunyai versi yang sedikit berbeda. Ada dua jenis ikan yang hidup di kolam ini. Ikan nila yang berukuran kecil dan sejenis ikan garing hitam yang ukurannya lebih 50 cm, berbentuk panjang dan ramping. Jenis inilah yang diyakini jelmaan manusia. Ikan ini terlihat jinak. Mereka berenang-renang di sekeliling kolam, termasuk di pinggir tanpa rasa takut, meski ada orang yang duduk di pinggir kolam. Bila ditaburkan makanan, mereka datang bergerombol besar dan kecil. Legenda ikan sakti Sungai Janiah sudah diceritakan sejak ratusan tahun lalu. Adalah sepasang suami istri yang kehilangan dua anaknya yang masih kecil saat mereka bekerja di ladang. Mereka mencari ke sana kemari, dibantu orang sekampung, namun kedua anaknya tidak kunjung ditemukan. Lalu pada malam hari, ibu kedua anak itu bermimpi. Dalam mimpinya ada yang membisiki agar dia tidak usah lagi mencari kedua anaknya karena keduanya sudah menjelma menjadi ikan. Bila ingin bertemu dengan kedua anaknya tersebut, dia diminta datang ke sumur mata air yang tak jauh dari pondok tempat mereka tinggal dengan membawa nasi kuning dan telur ayam. Keesokan harinya dengan membawa nasi kuning dan telur ayam, sang ibu tersebut mendatangi sumber mata air yang berupa sumur berukuran 3 meter persegi tersebut. Sesuai arahan bisikan dalam mimpinya, wanita itu menaburkan nasi kuning ke dalam air dan tak lama kemudian muncullah sepasang ikan yang cukup besar. Kedua ikan yang terlihat jinak menatap wanita tersebut lalu memakan nasi kuning yang ditaburkan. Karena belum pernah melihat ikan ini sebelumnya dan ukurannya pun besar, wanita itu yakin kedua ikan tersebut adalah jelmaan anaknya yang hilang. Cerita ini menyebar dengan cepat dan masyarakat pun berbondong-bondong datang untuk menyaksikan kedua ikan tersebut. Tidak hanya masyarakat kampung Sungai Janiah di mana wanita tersebut berasal, tapi juga masyarakat kampung lain di Sumatera Barat. Karena semakin banyak orang yang datang ke sini, pada tahun 1927 kolam kecil itu diperbesar. Di samping kolam juga dibangun masjid. Sekarang di sekeliling kolam sudah diberi tembok. Di bagian lain ke arah perbukitan ada jalan setapak dengan pepohonan yang rindang. Pengunjung bisa berkeliling melihat view kolam yang sangat cantik dengan pantulan bayangan masjid. Karena diyakini sebagai jelmaan manusia, tidak seorang pun yang berani memakan ikan ini.
Bahkan menurut masyarakat setempat, jangankan manusia, binatang seperti berang-berang yang merupakan pemangsa ikan tidak pernah memakan ikan ini. Ikan ini dikenal dengan nama ikan sakti Sungai Janiah. Menurut Agam, pria pemegang tiket masuk area kolam ikan ini disebut ikan sakti karena memiliki keanehan di luar nalar. Menurut Agam, pernah zaman penjajahan Jepang, ada tentara Jepang yang nekat memakan ikan ini namun berakhir dengan kematian. Ikan ini juga tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Kalau tidak mati, akan hilang begitu saja. Ranas, jadi kau ini lalu. Entah ikan kemarin, dua ke Padang. Seminggu itu hilang dia. Aneh kan? Hilang apa mati? Hilang. Hilang dia. Oh, dibawa para sapasang. Ya. Sudah keluar dulu. Hilang keseranya. Segadang-gadang aja dibawanya. Menurut Agam, walau yang nampak sehari-hari hanyalah ikan sebesar paha orang dewasa, namun ada yang ukurannya sebesar kerbau yang akan menampakkan diri pada hari tertentu. Tapi tidak semua orang bisa melihat. Dia sendiri mengaku pernah melihat sekali saat masih kecil. Kadang-kadang marah ikan. Kadang-kadang. Bilo keluarnya? Ada haji, ada yang kadang, ada yang ada putri, lempaso juga. Dengan tu ada nak dia sebut dah kadonya orang lah saja lihat tu. Oh, memang. No, macam dia pakai betul batin. Oh gitu. Apa barangkali lawan caliak? Sekali betul pakai tek dari tua. Kelas 5 SD. Begini dah ini jam nampak lera. Dari dulu boleh tahu ni pasal dia empat ke dia nak dia. Menurut warga lain yang berjualan makanan dan minuman di dekat kolam, pernah ada warga yang penasaran lalu memasak ikan ini. Tapi setelah dimasak, tidak ada dagingnya sama sekali. Keanehan lain ikan ini, meski tidak memiliki predator, tapi populasinya tidak banyak. Masih menurut orang yang sama, ikan ini tidak bertelur lazimnya ikan yang lain, melainkan melahirkan anak sepasang dan itu juga jarang. Anda tertarik berkunjung ke sini? Mungkin banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran Anda tentang kebenaran legenda ini. Saya pun begitu. Tapi satu hal yang menarik adalah di saat tak satu pun makhluk yang bisa hidup tenang karena kerakusan predator, di sebuah desa kecil bernama Sungai Janiah ada sekolam ikan yang bisa hidup tenang karena mitos sakti yang diceritakan turun-temurun. Perlukah kita menciptakan mitos-mitos lain agar bumi ini selamat dari manusia yang rakus? Berkunjung ke sini jangan lupa membeli makanan ikan yang banyak dijual oleh anak-anak di gerbang masuk. Nah, dengan makanan ikan ini akan mudah untuk melihat ikannya, tinggal kita taburkan seperti ini, maka dia akan berdatangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda suka dengan konten-konten tua-tua traveling, silakan subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga konten-konten saya ada manfaatnya untuk Anda. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Inilah telaga yang menjadi tempat tinggalnya kolam ini dulu hanya berupa kolam, namun pada tahun